Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Profesi Kependidikan akan menyampaikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Administrasi Hubungan Sekolah dan Masyarakat. Saya sendiri sebagai moderator bernama Lydia Hendayani Sukma, NPM 18050024, dan rekan saya Anissa Safitri, NPM 018050023. Adapun materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, di mana pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab dengan kata syaraka. Syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan society, yang pengertiannya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Kemudian, pengertian pendidikan adalah pendidikan berasal dari kata didik, yang berarti cara atau proses. Pendidikan adalah proses pengembangan potensi manusia melalui pengajaran atau pelatihan. Jadi, hubungan antara masyarakat dan pendidikan merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan, kerjasama, serta pemenuhan kepentingan bersama. Usaha yang dapat dilakukan oleh pendidik yaitu menjadikan masyarakat sebagai sumber pelajaran dengan memberikan kesempatan luas dalam mengenal kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan anak didik dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, lebih mengenal lingkungan sosial, dan dapat berinteraksi dengan orang lain dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Kemudian, poin keduanya adalah konsep dasar manajemen peran serta masyarakat, di mana kita selalu bertanya-tanya, apa sebenarnya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan atau sekolah? Masyarakatnya, terkhusus lagi orang tua murid, mengirimkan anak-anaknya ke sekolah agar mereka dapat menjadi manusia dewasa yang bermanfaat bagi kehidupan dan bagi masyarakat secara umum. Secara praktis, sering kita dengar para orang tua mengirimkan anaknya dapat berprestasi di sekolah atau khususnya NEM. Ini berarti kebutuhan masyarakat terhadap sekolah adalah penyelenggaraan dan pelayanan proses belajar mengajar yang berkualitas dengan output yang berkualitas pula. Dengan tuntutan yang demikian akan menjadi beban bagi sekolah dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, seperti tenaga, biaya, waktu, dan sebagainya. Kemudian, poin yang ketiga adalah prosedur pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah menganalisa masyarakat, di mana warga sekolah memiliki kepekaan yang tinggi, kemudian mengadakan pengamatan melalui survei, dan mengadakan wawancara dan dialog langsung. Kemudian poin yang kedua, mengadakan komunikasi. Yang pertama, practice self-control. Kedua, appreciate and where deserved. Yang ketiga, criticize tactfully. Yang keempat, always listen. Yang kelima, stress reward. Yang keenam, condition the person interest. Kemudian poin yang selanjutnya adalah melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, tapi lebih dari itu, menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan dan program sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Poin berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Anissa Safitri. Sekian dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Safitri akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, yang mana di sini saya akan membahas tentang teknik dan bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu teknik tertulis. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan yaitu yang pertama, buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Yang kedua, pamflet. Pamflet merupakan selembaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Yang ketiga, berita kegiatan murid. Berita ini dapat dibuat sederhana mungkin pada selembaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ataupun di pesantren. Yang keempat yaitu catatan berita gembira.
Teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja catatan berita gambar ini berisi tentang keberhasilan seorang murid. Yang kelima, buku kecil tentang cara membimbing anak dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tuanya. Yang kedua yaitu teknik lisan hubungan sekolah dengan masyarakat, dapat juga secara lisan, yaitu kunjungan rumah dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat. Pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga, ataupun tokoh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu teknik peragaan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Yang selanjutnya itu teknik elektrik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektrik, maka dapat mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid, dan masyarakat pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektrik misalnya dengan televisi, telepon, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Yang selanjutnya itu bentuk-bentuk partisipasi orang tua, murid, atau masyarakat. Yang pertama, mengawasi atau membimbing kebiasaan anak belajar di rumah. Yang kedua, membimbing dan mendukung kegiatan akademik anak. Yang ketiga, mendorong untuk meneliti, berdiskusi tentang gagasan atau kejadian-kejadian aktual. Yang keempat, mengarahkan aspirasi dan harapan akademik anak. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.